Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan membahas materi tentang lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank atau yang disingkat dengan LKBB adalah sebuah badan atau lembaga yang melaksanakan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Lembaga keuangan bukan bank tidak diizinkan untuk menghimpun dana dalam bentuk tabungan. Fungsi dari lembaga keuangan bukan bank secara umum ini ada 3. Yang pertama, memberikan bantuan berupa modal dalam bentuk kredit supaya masyarakat tidak terjebak hutang yang mempunyai bunga yang sangat tinggi. Kemudian mengumpulkan dana dari masyarakat dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan investasi kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, membantu membangun bidang ekonomi ataupun di bidang keuangan supaya menjadi lebih lancar. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama adalah perusahaan asuransi. Sebelum kita masuk ke dalam perusahaan asuransi, kita harus tahu dulu yang dimaksud dengan asuransi itu apa. Di asuransi ini adalah suatu perjanjian antara tertanggung dan penanggung untuk merundingkan ganti rugi yang diderita tertanggung yang akan diganti oleh penanggung atau kantor asuransi setelah tertanggung menyepakati pembayaran sejumlah uang. Pembayaran ini disebut dengan premi. Syarat-syarat perjanjian asuransi berisi tentang hak dan kewajiban tertanggung serta penanggung. Biasanya dibutuhkan untuk mencegah atau setidak-tidaknya mengurangi risiko kerugian yang mungkin timbul akibat hilangnya atau rusak atau musnahnya suatu barang yang dipertanggungkan dari suatu kejadian yang tidak pasti. Kemudian lembaga jenis keuangan bukan bank yang kedua adalah leasing atau sewa guna usaha. Jadi perusahaan leasing atau sewa guna usaha ini memberikan layanan pembiayaan dengan sistem kontrak sewa yang digabungkan dengan pembelian secara angsuran, bisa kepada perusahaan maupun perorangan. Leasing ini adalah kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Secara umum, leasing ini disertai dengan hak pilih yang disebut dengan opsi bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Pengguna atau yang disebut dengan leasee membayar sejumlah uang tertentu secara rutin kepada pemilik atau yang disebut dengan lessor. Ciri penting dalam leasing ini adalah bahwa pengguna peralatan ini terpisah dari kepemilikannya. Aturan dalam leasing memberikan manfaat kepada kedua belah pihak, di mana leasee bisa menghasilkan pendapatan ekstra dengan penggunaan peralatan dan pemilik penerima pendapatan selama tetap menjadi pemilik. Contoh perusahaan leasing seperti kita ketahui itu ada Adira, yaitu pembiayaan untuk sepeda motor, kemudian ada FIF juga ya, Federal International Finance, kemudian ada SOV atau Summit Auto Financial dan lain-lain. Forum Pegadaian ini adalah perusahaan milik negara yang kegiatannya menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan dasar hukum gadai untuk terhindar dari praktek pemilihan uang dengan bunga yang tidak wajar atau yang tinggi biasanya. Di Forum Pegadaian ini memiliki tugas pokok. Yang pertama, membina perekonomian yang khususnya rakyat kecil. Kemudian ikut andil dalam mencegah praktek pinjam-meminjam dengan bunga yang sangat tinggi atau pegadaian ilegal. Kemudian menyalurkan kredit yang bermanfaat khususnya untuk masyarakat ekonomi kecil. Kemudian ikut serta membina perkreditan masyarakat untuk yang
lebih baik dan lebih luas. Lembaga keuangan selanjutnya adalah koperasi simpan pinjam. Oke, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang macam-macam koperasi simpan pinjam. Mungkin ada yang masih ingat apa itu koperasi simpan pinjam. Jadi di sini koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai badan hukum koperasi. Nah, prinsipnya yang diterapkan dalam koperasi simpan pinjam adalah kekeluargaan dan gotong royong untuk membantu sesama anggota demi kesejahteraan bersama. Kemudian lembaga keuangan bukan bank selanjutnya adalah dana pensiun. Dana pensiun adalah satu lembaga keuangan bukan bank yang aktivitasnya memberikan jaminan kesejahteraan kepada masyarakat, baik untuk kepentingan pensiun ataupun akibat dari kecelakaan. Nah, fungsi dari program pensiun ini apa? Yang pertama adalah fungsi asuransi, yaitu memberikan jaminan kepada peserta untuk mengatasi risiko kehilangan pendapatan yang disebabkan oleh kematian atau usia pensiun. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi tabungan. Kenapa disebut fungsi tabungan? Karena selama program ini nasabah diwajibkan membayar iuran tiap bulannya. Kemudian yang ketiga adalah fungsi pensiun. Fungsi pensiun sebab manfaat yang akan diperoleh peserta dapat dilakukan secara berkala selama. Lembaga keuangan selanjutnya adalah pasar modal atau yang disebut dengan bursa efek. Oke, contoh dari lembaga pensiun antara lain yaitu adalah PT Taspen, kemudian ada PT Asabri, kemudian ada BPJS Ketenagakerjaan. Itu contoh-contoh dari, kalau Taspen biasanya untuk pegawai negeri atau ASN, kemudian kalau Asabri ini adalah untuk pensiunan seperti militer, yaitu polisi dan tentara. Selanjutnya, lembaga keuangan bukan bank adalah pasar modal atau bursa efek. Adalah lembaga yang menjadi tempat jual surat-surat berharga dalam jangka panjang. Dana dari pasar modal pada umumnya dipakai untuk membiayai pembangunan proyek-proyek yang sifatnya jangka panjang, seperti pembangunan untuk pabrik-pabrik baru. Nah, contoh yang dijual belikan di bursa efek adalah saham, yaitu surat penyertaan modal, dan obligasi atau surat utang jangka panjang. Kalau di Indonesia, pasar modal atau bursa efek ini ada dua. Yang pertama ada di Jakarta, yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ), dan Bursa Efek yang ada di Surabaya, yaitu BES Bursa Efek Surabaya. Yang ketujuh adalah perusahaan modal ventura. Yang dimaksud dengan modal ventura adalah suatu pembiayaan perusahaan kepada perusahaan pasangan usahanya yang prinsip pembiayaannya adalah penyertaan modal. Jadi perusahaan yang menerima penyertaan modal dinamakan sebagai investee company, dan yang melakukan penyertaan modal itu dinamakan perusahaan ventura. Ini prinsip dari kegiatan usaha lembaga keuangan bukan bank. Di dalam melaksanakan kegiatannya, lembaga keuangan bukan bank antara lain yaitu yang memegang prinsip mengenal nasabah. Kenapa prinsip ini dipegang oleh LKPB? Jadi prinsip ini diterapkan untuk mengetahui latar belakang dan identitas nasabah, serta memantau rekening transaksi nasabah, kemudian melaporkan transaksi keuangan apabila mencurigakan, dan transaksi keuangan tersebut terkait dengan pendanaan atau keuangan untuk kegiatan-kegiatan terlarang, seperti contohnya untuk kegiatan teroris. Nah, untuk tambahan, peran-peran dari lembaga keuangan bukan bank di Indonesia antara lain adalah menghimpun dana dari masyarakat serta menerbitkan surat-surat berharga, kemudian memberikan fasilitas kredit kepada perusahaan swasta dan pemerintah baik jangka pendek maupun jangka panjang, kemudian berperan sebagai badan hukum pemerintah mengadakan kredit dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian peran selanjutnya adalah menyertakan modal perusahaan-perusahaan dalam penjualan saham di pasar modal. Kemudian selanjutnya menjadi perantara bagi perusahaan dalam mendapatkan tenaga ahli di bidang finansial atau keuangan. Dan terakhir, perannya adalah melaksanakan kegiatan usaha lain di bidang keuangan atas persetujuan Menteri Keuangan.
Nah, cukup sekian materi kali ini. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.